apa hukum seorang muslim menikah dengan laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab, seorang Nasrani atau seorang Yahudi. Sekarang kompilasi hukum Indonesia. Apa yang ada dalam kompilasi itu? Bolehkah nikah beda agama? Tak boleh. Atau kompilasi hukum. Pak, kalau kita baca ayat Quran, coba cantik surah Al-Maidah ayat 5. Sebenarnya aturan itu bertentangan dengan Quran. Bertentangan Quran. Apa ayat itu? Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Coba di surah Al-Maidah ayat 5. Apa kata Allah? Mulai hari ini dihalalkan kepada kamu seluruh yang baik-baik. Makin baik-baik dihalalkan untuk kita. Kemudian apa? Yang di antara yang dihalalkan untuk kamu yaitu makanan. Maksud makanan di sini adalah bukan buah apelnya, Pak, bukan nasi, bukan gandumnya. Kalau itu jelas itu mau milih orang siapapun boleh itu, karena prinsipnya wa ta'am ini di sini maksudnya apa? Sembelihan. Jadi dihalalkan kepada kamu sembelihan ahli kitab. Maka sembelihan ahli kitab halal bagi kamu. Makanan kamu juga halal bagi mereka. Kemudian juga apa? Halal bagi kamu menikahi wanita-wanita yang merdeka di antara orang beriman, perempuan-perempuan mukminah, dan juga dihalalkan kepada kamu wanita-wanita ahlul kitab yang merdeka. Coba tunas ayat itu, Pak, dibolehkan halal. Tapi kenapa dalam kompilasi hukum Islam Bapak Ibu sekalian tidak boleh? Kenapa heboh ini nikah beda agama? Banyak sekarang laki-laki muslim menikah dengan patut itu dibicarakan, itu padahal ayatnya tegas. Di sini Bapak Ibu sekalian, masalah ini mulai zaman sahabat lagi. Maka dulu Bapak Ibu, banyak sahabat yang menikah dengan ahli kitab. Di antaranya Bapak Ibu sekalian yang mengatakan bahwa boleh menikah dengan ahli kitab itu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talha, Huzaifah, Salman Al-Farisi, Jabir bin Abbas. Dari kalangan tabi'in Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, Sya'bi, Dhahhak. Kemudian Ibnu Munzir mengatakan boleh menikah dengan ahli kitab dari dan juga dari sahabat. Kemudian tak ada seorang pun di antara ulama-ulama pendahulu di zaman sahabat, zaman tabi'in yang mengharamkannya. Kemudian Al-Khallal juga meriwayatkan dengan sanadnya bahwa di antara sahabat, Pak, yang menikah dengan Alkitab. Pertama Huzaifah Al-Yamani. Siapa lagi? Talha bin Abdullah Al-Jaruh Al-Mu'alla. Kemudian Azina Al-Abd. Mereka semuanya itu adalah orang-orang yang menikah dengan Alkitab. Coba di antaranya apa? Fatwa Umar bin Khattab, al-muslim yang kihun nasraniyah. Seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan wanita Nasrani. Tetapi laki-laki Nasrani tak boleh menikah dengan wanita muslimah. Jadi yang dihalalkan cuma laki-laki muslim dengan wanita Nasrani. Tapi kalau laki-laki Nasrani haram hukumnya. Itu sepakat ulama. Diriwayatkan Huzaifah itu sahabat yang dekat dengan Rasulullah, pejuang luar biasa, mujahid di medan perang. Kemudian alim sahabat. Nakaha Yahudiyatan fi zamani Umar. Jadi Huzaifah pernah menikah dengan seorang Yahudi di zaman Umar. Lalu Umar ketika mendengar, dikatakan oleh Umar, talikha. Hai Huzaifah, kau ceraikan dia. Huzaifah alim. Hafal dia Quran ayat. Kemudian tiba-tiba Umar mengatakan, ceraikan. Fa innaha jamra. Dan sesungguhnya itu apa? Bara api neraka. Lalu Huzaifah tanya sama Umar, aharamun hiya? Apakah haram dia menikah dengan Yahudi? Kata Umar, la. Berarti Umar di sini tidak mengharamkan. Tetapi apa? Ketika Umar mengatakan la, falam yutalliqha Huzaifah.
liqaulihi hatta idza kana ba'da dzalik talaqaha. Lalu Huzaifah enggak. Oh, kalau dia tidak haram, ngapain kamu suruh selesai ceraikannya? Kalau haram kata kamu baru ceraikan. Akhirnya Huzaifah tidak menceraikannya. Setelah itu nanti Umar menjelaskan apa Bapak Ibu sekalian alasannya. Nanti itu masalah saddu zari'ah. Dizuriatkan juga Talha bin Ubaidillah. Tazawwaja bint azimil Yahud. Talha bin Ubaidillah ini sahabat Rasulullah SAW. Dia menikah dengan seorang putri tokoh besar Yahudi. Qala fa'azima alaihi Umar illa ma talaqaha. Lalu ngotot Umar kepada Talha sampai diceraikannya. Jadi Umar yang menyuruh. Udah Abu Zubair, dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang menikahnya seorang muslim laki-laki dengan perempuan Yahudi atau Nasraniyah, maka dia katakan tazawwajuhunna zaman al-fath bil Kufa ma'a Sa'ad bin Abi Waqqas wa nahnu la nakadu najidul muslimat katsira. Artinya apa? Sahabat-sahabat telah menikah dengan orang-orang Yahudi, Nasraniyah. Ketika itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas penakluknya. Dan kami ketika itu, kenapa kami menikah dengan Yahudi dan Nasraniyah? Karena ketika itu kami tidak mendapatkan wanita-wanita muslimat kecuali sedikit sekali. Falamma raja'na, tapi ketika kami pulang balik lagi ke Madinah, maka kami ceraikan mereka semua. Kami ceraikan mereka. Kenapa? Karena masalahnya ketika di Madinah, ya banyak perempuan muslimah. Bapak Ibu sekalian, Utsman bin Affan pernah dia juga menikah dengan seorang anak perempuan putri tokoh Nasraniyah. Kemudian perempuan itu Islam di tangannya. Tapi di sini Utsman menikahinya ketika itu dia masih agama Nasrani. Bapak Ibu sekalian, di sini kenapa ada fatwa Umar menyuruh menceraikan, sahabat menceraikan yang menikah dengan wanita-wanita Nasrani atau Yahudi? Maka di sini Bapak Ibu adalah karena saddu zari'ah. Walaupun memang menikah dengan Nasraniyah ini, Yahudiyah ini boleh. Itulah sebabnya ulama Bapak Ibu, ketika ada nas membolehkan, tidak serta-merta mereka langsung berfatwa boleh, dibiarkan begitu saja. Tidak. Maka ada pandangan lain. Itu namanya di dalam kaidah berfatwa at-tatbiqat. At-tatbiq, kita harus melihat masalah dulu, mafsadah. Karena agama ini untuk mewujudkan masalah. Agama ini untuk mewujudkan menghindari mudarat. Dan hal ini adalah hal yang boleh. Kalau sempat hal yang boleh ini dilakukan dan menimbulkan mudarat. Apa mudarat? Kalau sempat umpamanya Pak, ini mohon maaf, ini ibu-ibu ya, tapi itu dibicarakan oleh ulama. Ketika mereka menaklukkan wilayah-wilayah dan mereka tidak pindah agama, Nasraniyah, Yahudiyah, dan mereka lihat kan setan menggoda kadang-kadang. Perempuan-perempuan itu pada cantik-cantik. Menikahlah sahabat itu tuh pejuang-pejuang Islam dengan mereka. Padahal di tengah-tengah umat Islam banyak sekali perempuan. Apa yang terjadi? Perempuan-perempuan menjadi perawan-perawan tua muslimah. Setelah itu mereka laki-laki Islam, kalau sudah terjadi apa? Malapetaka, fitnah terjadi nanti di tengah Islam. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa fatwa ulama tak boleh menikah dengan perempuan itu padahal dalam Quran ada nasnya? Kenapa? Melihat dampak. Maka tidak serta-merta boleh langsung tak begitu. Ini Quran, ini sunnah. Maka orang, itulah sebabnya Imam Syatibi mengatakan, seorang yang tidak tahu maqasid syariah jangan berfatwa-fatwa. Hancur agama nanti. Ini yang luar biasa. Maka ilmu maqasid ini sampai Bapak Ibu Syatibi menulis sebuah buku yang luar biasa diakui oleh ulama, Al-Muwafaqat fi Usul Fiqh. Maka di sini Bapak Ibu sekali penting sekali. Jadi kenapa ini boleh? Ya sudah boleh. Tapi ingat, kalau seandainya terjadi seperti umpamanya di kalangan seperti terjadi perang Bapak Ibu, seperti sahabat. Sekarang umpamanya begini, mahasiswa-mahasiswa kita, banyak mahasiswa muslim kadang pergi ke Eropa. Sekarang gimana? Fitnah banyak.
perempuan muslimah sedikit. Dan bahkan barangkali tak ada. Kalau dia paksakan nanti terjerumus kepada zina. Tapi ada Nasraniyah, ada Yahudiyah. Kita katakan kira-kira boleh menikah atau tidak? Maka di situ kita akan katakan menikah kamu dengan Nasraniyah, menikah kamu dengan Yahudiyah. Kenapa? Karena untuk menghindari. Tapi kalau di tengah-tengah seperti Indonesia seperti ini ya, mana lebih banyak wanita muslimah dengan banyak sekali yang muda-muda belum menikah. Kemudian banyak sekali janda yang meninggal nanti orang-orang Islam pergi menikah dengan non. Itulah sebabnya pertimbangan kompilasi kenapa tak boleh nikah beda. Jadi kalau bapak pergi gugat mereka bisa itu. Ini kan Al-Quran, kenapa dilarang? Nah, jadi di situ ada tinjauan masalah. Ini namanya sadduz zari'ah. Jadi ditutup yang boleh ini. Karena apa? Kalau ini dibuka, maka akan membawa kepada fitnah, kerusakan dan kepada mudarat.